sih makanan bergizi itu apa? Makanan bergizi yang banyak gizinya nggak sih? Biar sehat. Iya, nggak salah sih ya. Nggak Sobat salah gue Slay ya. sebenarnya. Welcome to podcast Sobat Slay, sehat low budget, yuhu. Hai, ini Ayu. Hai Tiara. Lo udah siap belum nih buat menyapa Sobat Slay kita hari ini? Sobat Slay. Apaan Sobat Slay? Aduh, gimana sih? Sobat Slay itu adalah singkatan dari Sobat Sehat Low Budget, yuhu. Oh iya, gue lupa. Sorry, gue lagi banyak pikiran. Ya udah, nggak apa-apa, gue maklumi ya. Selain banyak pikiran, kayaknya lo lapar juga deh. Lo udah makan belum sih? Tadi pagi gue belum sarapan sih, tapi gue tadi jajan cimol di depan UPN. Oh, cimol yang deket parkiran itu ya? Iya, tadi gue beli 10.000. Banyak sih, gue lumayan kenyang sih. Lo doyan banget cimol sampai beli 10.000? Enggak juga sih, gue tuh ceritanya kan gue kayak baru mulai ngekos nih, terus gue kayak pengen hemat uang gitu, jadi gue kayak apa gue beli cimol aja ya 10.000 gitu kan, maksudnya 10.000 murah gitu, terus kenyang. Lo memilih untuk membeli cimol seharga 10.000 dibandingkan lo beli nasi. Nasi mahal kan? Iya nggak sih? Di warteg gitu kayak 20.000. Aduh, nih Ayu, kalau begini caranya gue yakin lo beneran anak kos baru sih, karena lo nggak tahu harga warteg ya. Gue ngekosnya udah lama sih, 2 hari. Oh, 2 hari. Hari ini hari kedua. 48 jam, agak lama sih emang ya sobat saya. Oke. Sebenarnya tuh dengan harga segitu tuh lo bisa tau ya dapat nasi dengan Serius? lauk sehat. 10.000. Serius? Isinya apaan? Ya nasi, lauk, sayur. Beneran? Coba nanti lo ajarin gue kayak gue ini sih gue pernah ke warteg, terus gue kayak baca ada paket hemat, tapi gue tuh kayak beneran ini kayak paket hemat harganya kayak biasanya 10.000 sampai 15.000 gitu nggak sih, kayak Oh, iya. ini beneran gitu loh. Jadi lu antara percaya dan tidak dan juga gengsi gitu ya buat nanya Iya, sama mbak-mbaknya. jadi gue kayak pakai touchscreen aja nggak sih? Oh iya. Gini kan? Ini Iya. Terus tiba-tiba totalnya jadi 25.000. Bener banget. Terus kayak mahal juga ya. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya. Kalau Iya. gitu sekarang kita sapa dulu nggak sih Sobat Slay yang ada di rumah? Oh iya bener banget. Dari tadi kita ngobrol tapi nggak disapa. Boleh Oke. boleh. Mulai dari siapa nih? Dari lo dulu. Oke. Halo Sobat Slay semuanya. Perkenalkan gue nih Ayu. Di sini gue bakal ngobrol-ngobrol nih tentang gizi seimbang bareng partner gue. Boleh langsung aja nih. Halo semuanya, salam kenal. Nama gue Tiara Kusumastuti dan kalian bisa panggil gue Tiara. Hari ini gue bertugas untuk jadi temannya nih Ayu nih untuk bincang-bincang hari ini. Oke, karena kita udah kenalan nih Ayu, mungkin kita lanjutin aja kali perbincangan kita yang tadi. Boleh banget dong. Tadi kita ngomongin apa ya? Cimol. Gue beli cimol 10.000. Oh ya, kita ngomongin cimol yang lo beli tadi pagi Iya. Rp10.000. Enak banget. Enak banget. Emang lo gak suka? Micin gitu, cimol, cireng. Suka sih, suka. Enak kan? Kayak manusia mana yang gak suka micin? Gue yakin Sobat Slay di rumah juga suka sih. Ya sih, pasti kebanyakan suka. Iya, Karena kebanyakan suka. surga dunia banget gak sih? Betul. Kayak kalau gak ada micin tuh kayak kurang aja, kayak kok kayak ada yang kurang. Ya kayak kata orang mah taman tanpa bunga gitu ya. Oh iya bener. Terus kayak lu suka jajanan apa lagi tuh? Jajanan yang gue suka ya yang bermicin sih ya. Gue selain cimol, cireng, gue suka bakso tusuk, lu tau gak sih? Itu kan bukan bakso nggak sih, kayak itu cuma aci doang. Iya sih, tapi judulnya bakso. Iya sih. Tapi sebenarnya komposisinya lu tahu gak itu apa? Tepung doang gak sih? Menurut gue itu kayak tepung doang sama micin gitu gak sih? Iya sih, kayaknya iya sih. Karena dari rasa-rasanya juga nggak ada tekstur dagingnya gitu ya. Yang penting enak aja sih. Terus apa lagi ya jajanan yang gue suka tuh? Oh, cilor. Cilor tuh, Aci yang dimasak. oh gue tuh yang kotak-kotak gitu ya? Iya, iya. Iya bener-bener. Gue suka beli tapi gak pakai makaroninya. Makaroni itu maklor sih namanya. Oh maklor. Iya. Gue suka acinya doang. Oke. Tapi gue gak suka bumbu yang oranye itu, apa sih? Bumbu balado. Ya bumbu balado. Kenapa gitu nggak suka itu kan? Gue lebih suka yang putihnya gitu. Micinnya. Aci itu lebih strong gitu Iya, ya. gue kalau yang strong putih. banget. Tapi dari tadi kita ngomongin jajanan mulu. Sebenarnya lu tau gak sih makanan bergizi itu apa? Makanan bergizi yang banyak gizinya gak sih? Biar sehat. Iya, nggak salah sih ya. Gak Sobat salah gue Slay ya, sebenarnya. gue gak mau salah juga. Iya, lu juga nggak mau disalahkan ya. Iya gue gak. Iya, jadi emang sebenarnya bener sih makanan bergizi adalah makanan yang banyak gizinya.
Tapi sebenarnya kalau misalnya lebih spesifik gitu ya, makanan bergizi merupakan makanan yang dia itu mengandung gizi yang lengkap untuk mendukung fungsi tubuh kita secara optimal nih Ayu. Terus kalau makan bergizi tuh apa aja sih, kayak bukan komposisi, maksudnya kayak isinya apa aja gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya makanan bergizi itu secara garis besar ya, di sini tuh ada pertama ada karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada vitamin, ada mineral gitu ya. Berarti kita kalau mau makan nih, piringnya banyak gitu, kayak karbo sendiri, protein sendiri, sayur sendiri gitu. Kalau begitu caranya agaknya kita anak kos susah ya Bu buat makan Bu. Bangkrut ya sih. Cepet miskin gak sih kalau kayak gitu, kayak cepet habis duit bulanan Piringnya kita. juga nggak mau jadi. Iya. Biasanya kan piring kayak 1, 2. Lu di kos berapa piring? Gue cuma ada 2. Gue 1 lagi. Berarti, nah kan gitu kan, berarti kalau pakai konsep lu, piring kita di kosan tuh tidak memadai nih Ayu. Bener sih. Terus jadi gimana nih? Coba. Nah, Gue pengen tahu. jadi maksud gue yang bergizi itu adalah dalam satu piring nih, kita sekali makan di dalam piring itu mencakup ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada vitamin gitu nih Ayu. Nggak satu piring karbohidrat, satu piring protein, itu mah kebanyakan. Itu kayak buat makan sekeluarga nggak sih? Iya betul. Iya sih. Terus berarti kalau satu piring gitu, gue boleh nggak kalau misalnya kayak 1 centong nasi, 1 centong daging, 1 centong sayur? Kalau itu jadi konsepnya sama aja kayak yang lu piring banyak aja, pasti cuma lebih sedikit aja gitu. Enggak dong, enggak kayak Terus gitu. gimana tuh? Maksudnya kayak apa ya? Jumlahnya gitu loh yang benar, supaya misalnya kayak biar gizi gue seimbang gitu. Sebenarnya ya, gue tuh yakin nih, kan lu tadi bingung kan porsi kita tuh sebenarnya gimana sih menentukan karbohidrat, protein dan lain-lain. Sebenarnya nih yang bingung masalahnya tuh gak cuma lu doang nih Ayu. Banyak ya? Iya, banyak. Berarti gue nggak sendiri kan? Iya, gue yakin sobat slay di rumah juga banyak nih ya. Jadi gue nggak malu sendiri lah ya. Iya, gak apa-apa. Kan kita sama-sama belajar, ya nggak Iya, sobat slay? bener. Iya dong. Ajarin dong kakak. Gue sih bukan mengajarkan ya, gue hanya mentransfer apa yang telah gue baca gitu ya. Jadi gue pernah baca kalau menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kita itu bisa mengukur apa ya, maksudnya jumlah porsi karbohidrat, protein dan lain-lain yang kita makan itu menggunakan konsep isi piringku. Isi piringku. Oh berarti isi piringku tuh kayak karbo gitu-gitu. Iya betul. Tapi dijelasin nggak kayak misalnya nasinya seberapa, Nah, daging, sayur iya. gitu. Jelasin. dong. Berapa Kan tuh? Kemenkes nih keren banget nih mendukung perbaikan gizi kita gitu kan. Cinta banget gue. Cinta banget sama Kemenkes ya. Nah jadi kalau misalnya di isi piringku itu dijelaskan bahwa makanan kita itu seharusnya terdiri dari yang pertama ada makanan pokok, kemudian ada lauk pauk, kemudian ketiga ada buah-buahan, dan yang keempat ada sayuran. Terus kalau misalnya makanan pokok, berarti itu kan yang utama gitu nggak sih? Betul. Itu biasanya makanan utama orang Indonesia nasi gitu ya. Tapi kalau misalnya diganti, misalnya gue nggak mau nasi, misalnya gue ganti kentang, roti gitu, masih boleh nggak sih? Boleh dong, pokoknya makanan pokok itu sebenarnya kalau kita bahas bahasa gizinya ini karbohidrat nih Ayu. Jadi ini ada karbohidratnya. iya, kalau orang Indonesia kan istilahnya kalau belum makan nasi tuh belum makan gitu. Bener. Padahal sumber karbohidrat yang lain itu banyak teman-teman. Kayak ada ubi, kemudian ada jagung, ada kentang, gitu, ada mie, banyak, ada roti, gitu ya Ayu. Berarti bisa lah ya gue ganti kok gue bosan sama nasi. Bisa dong, bisa banget. Yang penting ada aja. Oh iya bener. Terus kalau protein apa aja tuh? Kalau protein itu sebenarnya di isi piringku ini dinamakan dengan lauk pauk gitu, biar kita lebih gampang gitu ingetnya. Ah iya. Nah jadi protein atau lauk pauk ini sebenarnya terbagi dua. Lo tau nggak ada apa aja? Gue tau. Apa? Gue pernah baca hewani sama nabati nggak sih? Betul. Nih teman-teman sobat saya harus bangga nih sama Nia Ayu karena udah tahu nih protein itu ada dua. Yang pertama ada nabati dan juga hewani. Lo tau nggak contoh dari masing-masing apa aja? Kalau menurut gue ya, nama aja hewani, hewan. Iya. Berarti kan dari hewan. Oh, Berarti iya, betul. produk dari hewan kan, daging, betul. susu, telur. Terus kalau nabati ya temennya hewan, tumbuhan gak sih? Iya. Sayur-sayuran. Bener gak gue? Betul. Tapi yang nabati, lo bisa sebutin nggak? Kira-kira satu lauk pauk yang paling akrab dengan anak kos yang merupakan sumber protein nabati. Biasanya lewat gak sih di aplikasi itu? Mereka pada masak tempe tahu. Betul. Karena tempe tahu adalah penyelamat kita anak kos. Tempe tahu dari kedelai. Betul. Berarti dari sayur. Iya. Kedelai itu nabati kan? Iya. Berarti dia protein. Nabati. Iya betul. Oke. Terus apalagi ya? Tadi apalagi sih selain lauk pauk, karbo, Buah dan sayur. buah dan sayur. Biasanya buah itu kan kayak nggak tahan lama gitu nggak sih? Apalagi kan biasanya kayak di kos gitu ada yang ada kulkas, ada yang nggak ada. Kalau di kos gue nggak ada ya.
Kalau misalnya nyimpan buah enaknya gimana sih? Atau lo ada saran nggak kayak buah yang tahan lama gitu tapi nggak usah taruh di kulkas? Sebenarnya sih ya, sekarang tuh kan zaman udah canggih ya nih Ayu. Ini tuh sekarang udah banyak minimarket atau mungkin warung-warung yang ngejual buah tuh udah dipotongin gitu tuh, dan dalam porsi yang bisa sekali makan nih. Jadi nih Ayu dan Sobat Slay itu bisa mengonsumsi buah tanpa khawatir gitu, apalagi yang anak kos sendirian, makannya juga gak sebanyak itu gitu kan. Kita tetap bisa makan buah-buahan. Contohnya di minimarket dekat kos itu tuh ada pokoknya minimarket tuh menjual buah-buah yang udah dipotong, dan itu harganya juga gak mahal ya, kayak sekitar 10 ribuan gitu. Biasanya buah apa sih? Ada pisang, ada juga nanas. Lo biasanya beli apa? Gue sih biasanya pisang ya, karena lebih gampang gitu, kayak ready to go gitu, kayak kalau Kayak gue tinggal bisa seset makan. Bener sih. Gue biasanya suka apa ya? Gue suka nanas. Lo tau gak sih nanas madu yang goceng-goceng gitu? Tahu itu seger dan manis. Enak banget enak sih, banget, enak banget. parah. Itu kayak gocengnya sekali makan tuh enak banget. Terus Taruh. Dari tadi Apa? kita udah bahas makanan pokok, protein, buah, sayur. Tapi lu tahu nggak dalam sepiring itu segimana lu harus makan? nanti kita bahas ya, jumlahnya belum. Iya. Gue nggak tahu sih. Kira-kira seberapa? Kalau orang Indo kan nasi utama, mungkin Iya. nasi yang banyak nggak sih? Enggak nasi kayak biasanya orang makan nasi segunung gitu. Kayak apalagi di kondangan nggak bilang Iya kayak gitu. wah. Nah, tapi menurut isi piring gue tuh nggak kayak gitu nih, Nah, jadi gimana itu ada pembagiannya sendiri. Nih, ibaratkan tangan gue tuh piring nih. Ini piring lu bagi dua dulu nih. Nah, ini kan lu bagi dua nih. Ini yang sebelah ini kan tinggal setengah. Nah, 2/3 bagian dari setengah ini adalah porsi makanan pokok yang kita butuhkan. Berarti nasi di dong. 2/3 dari setengah. Iya. Kenyang. Ya kenyang dong, kan ada yang lain. Masih Oh ada iya, lauk benar. pauk, ada Benar, buah, ada benar. sayur. Terus yang lainnya berapa tuh? Nah, itu kan jumlahnya? tadi kita udah makanan pokok tuh Iya, ya, iya. karbohidrat. Selanjutnya adalah protein atau yang terdapat dalam lauk pauk. Nah, ini kan tadi udah 2/3 nih. Iya. Sisa 1/3 kan? Iya. Nah, ini 1/3-nya itu lauk nih, Ayu. Oke. Nah, itu udah agak-agak kenyang kan ya. Lumayan lah ya. Ada karbohidrat, ada protein, ada mending. Udah intinya banget Iya. ya sih kalau makan. Terus sisanya setengahnya Tapi apa? tenang, kalau lo belum kenyang kan masih ada setengahnya lagi. Iya, iya. Nah, setengah lagi itu, ini yang 1/3 itu buah-buahan ya, Ayu. Buah. Terus Terus sisanya? kalau lo masih belum kenyang juga, tenang aja. Ini masih ada bagian 2/3 yaitu sayur. Sayur mayur. Fix kenyang. Kenyang dong. Kenyang, sehat, bergizi. Iya, kenyang, sehat, bergizi. Makanya gue tuh bingung pas lo bilang 10.000 mendingan beli cimol. Soalnya tadi otak gue tuh kayak belum terbuka. Soalnya belum dapet ilmunya kan. belum dapet Jadi kayak ilmunya. ya yang penting kenyang lah ya. Gue ada Iya. kalori masuk. Yang penting lo kuliah nggak lemes gitu. Iya, ya. bener banget. Tapi kita nggak boleh kayak gitu ya Sobat Slay, karena kita tuh harus menyeimbangkan asupan gizi yang masuk ke tubuh kita supaya kita itu fungsi tubuh kita nih bisa optimal nih, biar kalau kita kuliah tuh semangat tuh. Berarti gue abis ini kayak beli makan sih. Terus lu kayak ada rekomendasi nggak? Gue kan baru ngekos nih kayak tutorial bertahan hidup secara hemat. Gue jadi kayak yang udah veteran banget di kosan gitu ya. Jadi expert banget ya expert sih. banget gitu ya. Tapi gak apa-apa, gue bakal share menu-menu favorit gue ke nih Ayu dan juga Sobat Slay yang ada di rumah atau dimanapun nih ya. Nah, jadi kalau kita anak kos itu kan pengennya yang pertama murah, kedua sehat gitu kan, kayak harus all in gitu, harus Iya, murah dan bener. sehat gitu. Karena kita terbatas gitu kan finansialnya. Uang jajannya kayak agak Gitu kan? Iya gitu. Nah, jadi biasanya gue tuh mengakalinya adalah dengan, kalau favorit gue ya, gue suka nasi padang. Karena nasi padang itu lengkap gitu kan. Dalam satu porsi nasi padang gitu, itu tuh ada nasi sebagai makanan pokok. Terus lu bisa pilih lauknya. Iya. Lauknya itu kan beragam, ada rendang, ada ayam sayur, ada ayam bakar. Terus udah gitu lu dapat sayur-sayuran berupa sayur daun singkong ya kan. Iya. Daun singkong rebus itu. ya gue tuh Nah, itu kan jadi gampang banget ya. Itu tuh cuma seharga 12.000 tuh kalau di dekat kosan gue. 12.000. Mm-mm. Gue biasanya nasi padang di atas 15. Oh, berarti ntar kita makan nasi padang bareng. Boleh. Nah, itu kan udah lengkap tuh, ada makanan pokok, ada protein, ada sayur, tinggal kurang buahnya kan. Iya. Nah, buahnya ini lu bisa beli di minimarket atau mungkin pasar atau toko buah terdekat dari kosan lo. Jadi makanan kita tuh bisa seimbang nih, Ayu. Mantep banget. Terus kayak selain nasi padang atau kayak tadi warteg paket hemat, ada lagi nggak kayak saran? Misalnya kayak pasti monoton gak sih misalnya Oh, iya, lu iya. makan warteg mulu, Iya. padang mulu. Ada satu lagi nih, juara banget. Apa tuh? Soto. Wih, Soto ayam. gue tahu tuh. Soto ayam dekat kampus kita tuh sekitar 8 sampai 9 ribuan gitu ya. Itu murah banget sih. Karena itu tuh Sobat Slay ini harus tahu ya, karena isinya itu ada nasi sebagai makanan pokok, kemudian ada ayam sebagai protein,
kemudian ada sayur juga, sayur-sayur ada toge dan lain-lain. Itu kan udah memenuhi. Sama kayak nasi padang, tinggal kita tambahin buahnya Buah aja. aja. Tuh. Bener sih. Terus misalnya nih, biasanya kan kalau jajan mulu kayak bosen gitu nggak sih? Apalagi kayak misalnya kayak gue pengen makan ini deh, tapi pengen hemat tuh nggak sih kayak alternatif gitu? Oh ada dong, tenang. Udah lama di Oh kosan. ya, expert ya. expert. Nah, kalau misalnya lo beruntung nih dan di kos lo ada dapur. Ada sih gue. Oh ada? Ada. Oke, ini kesempatan besar banget nih buat lo memenuhi gizi lo secara seimbang tapi tetap hemat. Gimana Karena tuh? lo bisa masak menu sederhana yang murah tapi nggak murahan. Keren Contohnya. banget tuh. Apa tuh kak? Keren dong. Jadi lo beli beras nih, lo masak nasi. Iya. Nah terus lauknya lo beli tempe, kemudian lo olah, bisa lo olah jadi orek tempe atau jadi tempe goreng. Pokoknya banyak deh, bisa lo variasiin gitu sesuai selera lo aja. Nah terus sayurnya kita bisa pakai misalnya kangkung, tumis kangkung, atau misalnya tumis sawi putih. Itu kan udah lengkap juga ya, udah ada makanan pokok, protein, sama sayuran. Berarti tinggal sisa Buah. iya, buahnya pakai trik yang tadi deh. Ke supermarket cari yang kayak udah dipotong-potong. Iya, betul, atau buat enggak sekali makan. yang nanas 5.000 tadi. Bener. Nanas 5.000 paling jos banget nggak sih? Juara. Nah terus biasanya lu kalau di kos gitu ada tambahan suplemen gitu nggak, kayak minum vitamin? Kalau gue pribadi sih enggak ya, tapi gue tuh terus menggencarkan konsumsi gizi gue pas makan gitu. Oh, jadi kayak vitamin udah dari makan gitu ya? Iya. Tapi kalau misalnya gue mau nambah suplemen nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa dong, tapi harus dengan misalnya lo konsultasi dulu dengan dokter lo, atau misalnya lo mempertimbangkan nih kondisi tubuh lo sebenarnya butuhnya apa gitu. Oke, paham. Satu lagi jangan lupa, Apa tuh? dari tadi kita bahas makan mulu, kita belum bahas minum. Oh iya bener. Lo jangan habis makan terus cabut ya, lo habis makan minum dulu. Serek nggak? Iya, karena tubuh kita juga membutuhkan asupan air guys. Oh iya bener. Jadi jangan lupa memenuhi asupan air kita sehari-hari. Kalau misalnya sekarang sih umumnya bilangnya 8 gelas per hari ya. Tapi kalau lebih boleh nggak? Kalau misalnya lebih sih sebenarnya boleh-boleh aja, asal jangan lebih yang terlalu banyak gitu. Iya sih, secukupnya lah ya. Betul, karena apa-apa yang berlebihan itu nggak baik ya Sobat Slay. Terus lu bisa nggak nih kayak lebih jelas minumnya tuh apa? Soda kah? Air putih? Enggak dong, kita minum 8 gelas air putih ya teman-teman. Kalau misalnya kita minum 8 gelas soda, aduh itu gulanya udah berapa gram sendiri nih Ayu? Banyak banget sih. Gue pernah liat tuh kayak foto yang kayak merek minuman soda gulanya Iya. banyak banget. Iya, Gue iya, kayak betul-betul. serius gitu. Kayak gue juga pertama kali tahu tuh kayak Gue minum gula, minum air. iya gitu banget. Makanya nih, udah gitu kita sebagai anak kos, kita mau yang sehat, mau yang hemat, minum air putih aja udah hemat. Beli galon. Iya, air galon tuh ya paling 19-20 ribuan lah, udah dapat 19 liter. Bisa lah ya buat bertahan berapa tuh gue nggak tahu. Gue tuh kemana ya kayak gue beli galon 1 cukup nggak sebulan. Terus Nggak kata dong. teman gue gini, cukup kalau minumnya dikit. Terus sama gue bilang cukup kalau kamu minum pakai sendok. Cukup kalau lu minta air ke tetangga lu, jadi Oh tuh iya, bener-bener lu kekepin aja, nggak usah lu minum, itu Terus cukup kayak sih. permisi minta minum. Iya, kayak lu dari hari satu ke hari yang lainnya lu ke kamar 1 minta minum, besoknya kamar 2 minta minum gitu, itu baru galon lu kuat sebulan. Oke, nanti ya 19.000 masih bisa lah ya. Bisa dong. 1 galon berapa ya? 2 minggu? 1 galon itu kan 19 liter ya kalau nggak salah. Dan berarti kalau misalnya 1 hari itu kita minumnya hitunglah 2 liter ya biar gampang hitungnya. Ya 9 bisa hari. lah 2 minggu. 2 minggu kurang lah ya. Hmm. Apalagi kita kan mahasiswa, capek gak sih? Lu kalau stres belajar minum gak sih? Gue stres belajar sebenarnya tidur sih. Gue biasanya kalau udah mumet kayak udah gue minum. Iya sih, tapi minum itu emang apa ya? Kayak bikin fresh gitu gak sih? Bikin fresh. Karena otak kita tuh mungkin nggak tahu ya, karena kita mungkin melepas fokus dari laptop ke minum juga kan kita jadi lebih fresh. Iya sih kayak, gue capek minum dulu gitu. Terus kayak Iya. matanya lebih melek aja gak sih? Mm-mm. Tapi kalau misalnya kelasnya pagi lu ngantuk gak sih? Oh, Pagi iya. online terus kayak Pagi online aduh. off cam. Waduh jangan off cam dong. Oh, jangan ya, nggak boleh, harus on cam, Harus on menunjukkan cam. semangat kita Semangat. gitu, Semangat belajar. iya bertemu bapak ibu dosen yang baik hatinya. Terus apalagi ya yang kita bahas ya sih? Tadi kayak udah bahas makanan sehat, minuman. Berarti kalau misalnya kita jajan snack gitu masih boleh nggak sih? Boleh dong ya, ayo.
emang lu sanggup gitu nggak makan micin sama sekali? Nggak bisa gue. Aduh. Tapi masih batas wajar nggak sih jajannya? Iya, jangan banyak-banyak aja karena selain nggak sehat juga nggak hemat gitu kan. Oh iya bener. Soalnya setelah berbincang-bincang ini gue kayak apa ya, mikir kayak cimol 10.000 dengan beli nasi. Iya. Terus kayak jajanan biasa kan 5.000 gitu. Numpuk gitu lah, kayak tiba-tiba ada 20.000 tapi nggak kenyang. Iya, kesannya tuh lu memang cuma jajan 5.000, 5.000. tapi kan begitu ditumpuk Kayak iya. udah bisa beli paket hemat nasi padang kan, warteg, soto. Betul banget. Jadi gue harus sering-sering ngingetin diri gue sih kayak stop jajan. Bukan stop jajan sih, kurangi jajan. Iya, tapi nggak salah juga ya, Sobat Slay, jajan itu diperbolehkan asal tidak berlebihan. Nah, dari tadi kita udah bahas banyak banget nggak sih, Tir? Kayak dari mulai gizi seimbang, isi piringku, terus kita kayak bahas minuman apa aja, terus kayak jajan boleh tapi nggak boleh banyak. Berarti kan kalau kita dengerin dari awal sampai akhir ya minimal kayak gue lah ya, jadi tahu gitu. Jadi Iya. ada apa sih kayak pengetahuan baru Iya. gitu. Jadi kalau kayak gini kan kita pasti bisa lah ya kayak terhindar dari penyakit gitu. Jadi kita nggak bakal sakit. Iya sih, sebenarnya bukan ke arah nggak bakal sakit ya, karena kemungkinan untuk kita sakit kan banyak. Oh iya benar sih. Tapi sehingga kita menjaga diri kita dari salah satu faktornya, yaitu dengan menjaga gizi kita tetap seimbang. Karena kita kan anak kos ya nih Ayu. Kalau misalnya kita sakit, siapa yang mau merawat? Bener banget sih, rawat diri sendiri. Iya, Masa sakit jagain sendiri kayak? Iya. Nah, sakit gak sih? Makanya harus sehat. Harus sehat dengan Salah satu caranya yaitu memenuhi konsumsi gizi yang seimbang. seimbang. Oke, karena kita udah banyak banget nih perbincangannya, udah panjang juga. Mungkin untuk pertemuan kita dengan Sobat Slay hari ini cukup sekian dulu ya nih Ayu. Benar. Tapi kayak sebelum kita tutup, slogan dulu nggak sih slogan kita? Aduh, slogan kita. Tapi udah mulai. Oke, gue yang Oke. mulai. Itu ya. Itu. 1, 2, 3. Sobat Slay, Sobat sehat